Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai titik singgung pendidikan agama Islam dengan paradigma pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus. Silahkan disimak video penjelasannya. Baiklah, yang pertama sebelum membahas mengenai lebih lanjut, di sini saya akan memaparkan mengenai prolog isi dari pembahasan mengenai titik singgung pendidikan agama Islam dengan paradigma pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif di Indonesia sekarang ini merupakan sebuah kebutuhan, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang merata untuk semua golongan, terlebih lagi dalam konteks pendidikan agama Islam PAI itu sendiri. Paradigma pendidikan tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk membangun budaya unggul, yakni budaya yang mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk menyempurnakan pembangunan bangsa tanpa mendiskriminasikan salah satu golongan manapun. Bagaimanapun, pendidikan agama Islam ini sebagai salah satu wadah kaderisasi umat Islam sangat berperan penting dalamnya untuk membangun sebuah pendidikan inklusif tersebut. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai apa sih pengertian dari pendidikan inklusif itu. Menurut Smith yang mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai berikut. Pendidikan inklusif ialah sebuah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa di dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk di dalamnya siswa yang berkelainan. Pendidikan inklusif tidak hanya membicarakan anak berkelainan, tetapi juga membicarakan semua siswa yang belajar di mana mereka masing-masing mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada beberapa pemikiran yang mendasari diterapkannya pendidikan inklusif ini sendiri. Di antaranya, yang pertama, semua anak memiliki hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Yang keempat, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pelajaran atau pembelajaran yang berbeda. Menurut Geniovam, bahwa penempatan anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama adalah kelas reguler, yang mana pada model ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain, anak normal, sepanjang hari tanpa batas di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua ialah kelas reguler dengan klaster. Dengan model ini, anak berkelainan belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok belajar khusus. Yang ketiga ialah kelas reguler dengan pull out. Pada kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan yang lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu saja. Yang keempat adalah kelas reguler dengan klaster dan pull out. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus pada kelas ini belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya atau anak normal di kelas reguler. Yang keenam ada kelas khusus penuh. Pada model ini anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus kelompok pada sekolah reguler. Kemudian selanjutnya yakni menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu. Pemberian status anak berkebutuhan khusus atau anak ABK tidak selalu ditujukan pada anak yang mengalami kelainan mental, ketidakmampuan mengontrol emosi, dan terjadinya kelainan fisik. Anak yang memiliki bakat kecerdasan istimewa tertentu juga bisa digolongkan dalam kategori anak berkebutuhan khusus ini. Bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang punya karakteristik khusus, yakni keadaan yang menjadikan mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Istilah lain dari anak ABK ini adalah anak luar biasa serta anak penyandang cacat. Namun seiring berkembangnya waktu,
sebagai upaya pemberdayaan mereka, maka dibuat istilah difabel, yakni seseorang yang mempunyai kemampuan berbeda. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai urgensi pendidikan agama Islam di sekolah inklusi. Pendidikan agama Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sangat memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan inklusi di Indonesia ini. Salah satu sebabnya ialah karena misi tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bagian dari misi pendidikan agama Islam itu sendiri, yakni sebagaimana menurut penjelasan Santoso bahwa visi pendidikan inklusi ialah terbentuknya tatanan masyarakat yang inklusif, suatu sistem kemasyarakatan yang dibentuk dari spirit atau semangat saling menghormati dan menjunjung tinggi terhadap fakta keberagaman sebagai bagian dari realitas yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pelaksanaan pendidikan inklusi ini juga mempunyai dasar hukumnya, yakni di dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Isi dari undang-undang itu yang pertama adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua ialah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga ialah warga negara di daerah terpencil atau terbelakang semasyarakat adat yang tinggal di daerah yang terpencil berhak memperoleh pendidikan dengan layanan khusus. Yang keempat adalah warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan secara khusus. Selanjutnya lagi membahas mengenai posisi peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Pembelajaran pendidikan agama Islam idealnya bukanlah materi ceramah saja atau materi latihan dan materi diskusi, melainkan seni dalam mendoktrin peserta didik agar fanatik dan setia sampai akhir hayat terhadap agama Islam. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam ini tidak berindikasi mencegah atau menghambat isi positif peserta didik. Salah satunya dengan pengembangan bakat, potensi, kecerdasan, dan minat yang positif. Oleh karena itu, pendidik bertugas membekali dan memfasilitasi segala konsekuensi dari kelemahan sekaligus kelebihan yang mereka miliki. Disinilah terjadi peningkatan posisi peserta didik pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu sendiri. Dan kita memasuki penjelasan yang terakhir, yakni mengenai titik singgung pendidikan agama Islam dengan paradigma pendidikan inklusi. Pembelajaran pendidikan agama Islam dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan moralitas dan ritualitas, lebih dari itu, melainkan pembelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam secara universal. Dengan demikian, tujuan pendidikan agama Islam bukan hanya dalam misi mencerdaskan peserta didik secara IQ, kecerdasan intelektual, atau berhitung logika. Pendidikan agama Islam juga hendak ingin memposisikan semua peserta didik secara adil dan setara. Itu artinya bahwa peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami bahkan menjadi ahli ilmu agama secara teoritis, tapi juga diperhatikan dalam kehidupan yang nyata di dalam lembaga yang inklusif. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam ini sesungguhnya tidak hanya tertuju pada hasil, tetapi juga mementingkan proses yang tepat, yakni salah satunya bagaimana supaya proses kegiatan pendidikan agama Islam ini tidak melakukan pendiskriminasian terhadap sebagian peserta didik itu sendiri. Itulah penjelasan di dalam video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.